STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari agamanya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mempelajari agamanya yang mulia ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada keinginan yang lain kecuali kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi sebab yang besar kepada kita semuanya. Dengan kita menuntut ilmu agama yang mulia ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sudah libur seminggu yang lalu karena libur Idul Adha, dan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan untuk kita untuk membaca kitab yang mulia ini, dan kita melihat bagaimana keadaan hati kita. Mungkin sebagian kita libur kajian seminggu karena sebagian masjid libur karena hal yang wajar, karena Idul Adha orang sibuk. Tetapi coba perhatikan, tatkala kita libur seminggu kajian, bagaimana keadaan hati kita? Bagaimana keadaan jiwa kita? Pasti kita merasa lemah, merasa bosan atau futur dalam melakukan ibadah. Nah, coba bayangkan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang tidak pernah kajian mungkin sebulan, bahkan mungkin setahun, bagaimana keadaan hatinya? Tentu seorang mukmin butuh kepada nasihat, butuh kepada wajangan, butuh diperdengarkan ayat Al-Quran Al-Karim, butuh mendengarkan ucapan dari Nabi SAW. Nah, kita semuanya butuh kepada hal itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulnya, tentu sangat butuh kepada nasihat. Dia menginginkan nasihat. Bukan seperti orang-orang yang fajir, orang yang fasik. Dia tidak mau menolak wajangan, menolak nasihat. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti orang yang tidak sombong, orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang menerima nasihat, menerima kebenaran, dan tidak meremehkan manusia. Tidak menganggap remeh manusia, tidak menganggap kecil manusia. Mudah dia menerima nasihat. Dan orang-orang yang fajir, orang yang fasik, dia pasti akan berkilah. Dia mencari pembenaran. Dan orang-orang mukmin, dia selalu menintrospeksi dirinya. Dan ini adalah orang yang cerdas, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menimbang dirinya, orang yang melihat dirinya, orang yang mengintrospeksi dirinya. Wa amila bima ba'dal maut.
dan dia beramal setelah kematiannya. Dia tahu setelah dia dikebumikan, itu bukan akhir dari ceritanya, tetapi itu adalah awal dari ceritanya. Dia akan hidup di kehidupan yang lain, di alam barzakh. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan inilah orang yang cerdas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Radio Syartih Aceh 96,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bisa membaca kitab Uthulul Thalatha, kitab yang membahas tentang tauhid. Dan semoga kita tidak pernah bosan-bosannya mempelajari perkara tauhid, dan kita ingin mati di atasnya, mati di atas tauhid. Walaupun sebagian menganggap perkara tauhid ini sudah tidak lagi relevan di zaman sekarang, tidak lagi penting. Dan kita melihat manusia, sebagian manusia atau kebanyakan kaum muslimin itu menganggap kesyirikan itu hanya menyembah berhala, hanya menyembah patung. Itu keyakinan sebagian mereka. Dan tatkala kita menjelaskan bentuk-bentuk dari kesyirikan, maka mereka baru mulai sadar, baru mereka bukan tahu. Dan sebagian mereka menganggap datang ke kuburan itu bukan kesyirikan kepada Allah. Itu adalah mengagungkan para orang-orang saleh. Mendatangi pohon-pohon yang besar, mendatangi hal-hal yang, mendatangi dukun, ya, mendatangi orang-orang yang tahu tentang hal-hal gaib, mendatangi orang-orang yang mengaku dirinya tahu tentang barang-barang yang hilang, itu mereka menganggap ini bukan kesyirikan kepada Allah. Padahal hukum asalnya, orang-orang yang mengaku dirinya tahu tentang hal gaib, tentang barang-barang hilang, itu hakikatnya adalah seorang dukun. Walaupun dia tidak mengakui hal tersebut, walaupun dia orang-orang yang dikatakan seorang ustadz atau kiai atau siapapun dia, maka tatkala dia meyakini dia mengetahui hal gaib, maka hal tersebut adalah bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ala unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, atau tukang ramal, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betapa banyak kaum muslimin, ya, tatkala barangnya hilang, barangnya jatuh, dia tidak tahu barangnya, dia mendatangi seorang tengku yang mengaku, yang mungkin dia berpeci, bersarung, memakai baju koko, tetapi dia mengaku dirinya tahu hal gaib. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu tentang perkara gaib. Tatkala kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu jatuh, hilang, tatkala melakukan perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu di mana hilangnya kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan beliau adalah orang yang sangat mulia. Dan rupanya kalung tersebut ada di bawah unta, terjepit di bawahnya. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya Aisyah, marah kepada Aisyah karena tersendat, terhalang dari melakukan safar. Mereka harus beristirahat terlebih dahulu. Kemudian turun hukum syariat tentang masalah tayamum, karena di situ tidak ada air.
Dan rupanya kalung tersebut di bawah unta. Andai kata Nabi mengetahui hal gaib, Nabi akan memerintahkan Aisyah untuk mengambil kalung tersebut, ataupun beliau akan mengambil hal tersebut. Nah, keyakinan kita, seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kitab Ushul Tsalatsah, fa idza qila laka man rabbuk, apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka jawab, Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka jawab, Rabbku adalah Allah dan Rabb semesta alam, Rabb seluruh alam dengan nikmatnya, bi ni'amihi. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahanku, dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita, ya, ini diyakini oleh kaum musyrikin di zaman dahulu. Itu adalah keyakinannya mereka. Kalau kita menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini adalah tauhid rububiyah. Sebenarnya orang-orang yang meyakini tauhid rububiyah, yaitu dia meyakini Allah yang menciptakan dirinya, memberikan rezeki kepada dirinya, maka mewajibkan kepada orang tersebut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melazimkan kepada orang tersebut meminta kepada Allah. Dan tauhid ini sangat selaras dengan fitrahnya manusia. Kalau seseorang bisa memberikan semua hal kepada kita, ya, ataupun Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah yang bisa memberikan, menolong kita, memberikan rezeki kepada kita, menghilangkan penyakit di dalam diri kita, ngapain kita harus meminta kepada selain Allah? Ngapain kita harus mendatangi kuburan, mendatangi tempat-tempat yang keramat untuk meminta kepada orang tersebut, yang orang tersebut tidak bisa mendengar dan melihat, dan orang tersebut butuh dengan doanya kita, bukan kita meminta doa kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan banyak kenikmatan untuk kita semuanya. Wa ni'amullahu ala ibadihi katsiratun la yumkinu hasruha. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sangatlah banyak, tidak mungkin kita hitung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Menghitung nikmatnya saja kita tidak mampu, apalagi kita bersyukur kepada nikmatnya. Dan segala kenikmatan tersebut harus kita aplikasikan, harus kita arahkan ke dalam ketaatan kepada Allah. Kalau nikmat tersebut menghantarkan kita ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya itu bukan nikmat. Itu adalah musibah.
salah seorang ulama salaf mengatakan, kullu ni'amin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Seluruh kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah musibah. Itu adalah malapetaka bagimu. Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, kenikmatan rezeki, kelapangan rezeki, tetapi kelapangan rezeki tersebut tidak membawa kita ke dalam ketaatan kepada Allah, maka itu hakikatnya itu adalah musibah, ujian kepada kita semuanya. Sebagian orang menganggap musibah itu adalah kemiskinan, kesusahan. Dan dia menganggap kekayaan itu adalah suatu kenikmatan. Nah, itu adalah suatu kenikmatan. Tetapi kenikmatan tersebut dapat melalaikan Anda dari mengingat Allah, dapat melalaikan Anda dari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah, malapetaka bagi Anda. Dan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita arahkan kepada maksiat kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kata Syekh di sini, wa huwa ma'budi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadahi, yang kita beribadah kepadanya. Ya. Dan kita tunduk dan patuh kepadanya, khudu'an, dengan rasa tunduk, wa mahabbatan, dan rasa cinta, wa ta'ziman, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Af'ala ma ya'muruni bihi. Aku mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya. Wa atruku ma yanhani anhu. Dan aku meninggalkan apa yang dilarang kepadaku. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallah. Dan aku tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguh kami telah mengutus sebelummu min rasulin, dari kalangan rasul, orang-orang, illa nuhi ilaihi, tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, dan beribadahlah kepadaku. Ayat yang sangat jelas, ayat yang sangat gamblang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik itu orang saleh yang telah mati, baik itu pohon yang besar, ataupun hal-hal yang selainnya, ataupun penghuni laut, penghuni gunung, maka tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Tidak boleh kita meminta doa kepada mereka. Langsung kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, memintalah kepadaku, sesungguhnya aku akan ijabahi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah ikhlas kepadaku. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas kata para ulama, ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Itu ikhlas. Yang kita harap hanya ridha Allah. Yang kita harap hanya balasan dari Allah. Kita beribadah hanya kepadanya. Kita rukuk dan sujud kepadanya. Kita meminta kepadanya. Kita cinta hanya kepadanya. Kita takut hanya kepadanya.
Kita mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh di sini, wa kullun man siwallah alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Seluruh yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam. Dan aku adalah bagian dari alam tersebut. Seluruh dari selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ciptaan Allah. Dan aku adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Apabila ditanyakan kepadamu dengan apa kamu mengenal Rabbmu, maka jawablah faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka jawab, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanda-tanda kebesaran Allah dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi, dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya al-lail, adanya malam, al-lailu wan nahar. Adanya malam, adanya siang. Wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari dan bulan. Wa min makhluqati as-samawatus sab', dan ada langit yang 7, wal arduna sab', dan bumi yang 7 lapis, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaan-ciptaannya. Seorang yang bisa bertafakkur, melihat, mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melihat gunung, dia akan melihat siang, perputaran siang dan malam, pergantian siang dan malam, adanya matahari dan bulan. Tatkala dia melihat hal tersebut, bertambah keimanannya. Bagaimana caranya? Dia tahu yang menciptakan hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya harus beribadah hanya kepadanya. Tatkala dia melihat bulan yang sangat indah di malam hari, bertambah keimanannya. Nah, ini yang membedakan seseorang yang berilmu dengan tidak yang berilmu. Orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka benar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu sangatlah beda. Sangat beda. Ini pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Semua orang tahu. Semua orang sadar bahwasanya orang yang mengetahui itu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Tetapi ya, kita terkadang itu lalai. Tidak pernah melihat hal tersebut, tidak pernah mentadabburi hal tersebut. Kita hanya menganggap, oh ini hanya perputaran, ini hal yang sangat wajar. Seperti orang-orang ateis yang tidak percaya dengan adanya pencipta. Begitu kufurnya mereka. Nah, kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keimanan kita. Bertambah ibadah kita. Bertambah khusyuk kita. Bertambah rasa harap kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar dari rumah kita, kita melihat bulan. Betapa indahnya. Allah menciptakan bulan yang sangat indah. Menciptakan gunung-gunung, menciptakan seluruh hal-hal yang indah. Menciptakan pepohonan yang indah dengan berbagai macam warna, berbagai macam model, berbagai hal. Pernahkah kita mentadabburi hal tersebut, melihat hal tersebut dan bertambah keimanan kita? Nah, butuhnya kita kepada sesekali kita tadabbur alam. Bukan hanya sekedar tadabbur alam, kita melihat keindahannya. Tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah menciptakan ciptaannya.
Mungkin tidak perlu jauh kita melihat diri kita. Allah menciptakan kita dengan hal yang indah, hidung yang indah. Kita diciptakan dengan sempurna di muka bumi ini. Mata kita, hidung kita. Allah menciptakan kita. Adakah anggota tubuh ini kita bawa, kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita arahkan kepada hal-hal yang haram? Mulut kita pada hari ini, lisan kita pada hari ini, apakah kita berucap dengan ucapan yang baik atau tidak? Mata kita pada mata yang Allah berikan pada hari ini, apakah kita gunakan dengan hal-hal yang halal atau hal-hal yang haram? Melihat hal-hal yang baik atau melihat hal-hal yang buruk? Tangan kita, apakah kita gunakan untuk hal-hal yang halal atau hal-hal yang haram? Hal-hal yang Allah cintai atau hal-hal yang Allah murkahi? Maka kita melihat diri kita. Perlu kita sesekali kita bercermin. Jasad saya pada hari ini, Allah menciptakan saya dengan sebaik-baik ciptaan. Allah ciptakan kita dengan sempurna, tidak memiliki cacat. Apakah kita menggunakan hal tersebut kepada ketaatan ataupun tidak? Hari ini saudara kita masih mungkin merokok. Dia tidak tahu bahwasanya lisan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya hak pakai. Kita punya hak pakai. Dan lisan kita ini, apakah kita gunakan untuk mencerca saudara kita, menjatuhkan kehormatan saudara kita ataupun tidak? Nah, lisan kita yang sudah bagus ini, maka kita jaga. Allah menciptakan bibir kita yang indah, lisan, lidah, mulut, maka gunakan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, digunakan untuk menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk berzikir kepada Allah, dan digunakan untuk hal-hal yang baik yang lainnya. Bukan digunakan untuk mencerca orang lain, menggibah orang lain, mencela orang lain, membuli orang lain. Inilah seseorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.